mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan mengikuti athar para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian mereka juga disebut dengan at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Dikatakan at-taifah al-mansurah karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Akan tetap ada, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang mereka tegak dengan perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka atau yang tidak mau menolong mereka, dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyalahi mereka sampai datangnya perintah Allah dan mereka tetap menang di atas manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang mereka tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka sampai datangnya perintah Allah, dan mereka tetap demikian. Jadi tentang at-taifah al-mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah, yaitu golongan yang mengikuti jejak salafus saleh. Dan kita kaum muslimin harus optimis, kalau kita mengikuti jejak salafus saleh, kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menolong kaum muslimin apabila mereka mengikuti Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka adalah taifah al-mansurah, dan Allah akan berjanji menolong kaum muslimin apabila mereka mengikuti pemahaman yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar. Allah akan tolong. Jadi at-taifah al-mansurah, mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah golongan yang selamat. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah disebut juga dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kenapa disebutkan golongan yang selamat? Karena Nabi ketika menyebutkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi menyebutkan 72 masuk neraka. Berarti mereka tidak selamat, yang selamat cuma satu. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannati wa 70 fil nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 firqatan fil nari wa wahidatun fil jannati walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannati wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al-jamaah. Akhrajahu Ibnu Majah bilafzihi wa Abu Daud wa Ibnu Abi Asim fi sunnah. Nabi SAW bersabda, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian satu yang masuk surga, 70 yang masuk neraka. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka dan satu yang masuk surga. Demi yang diri Muhammad di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.
1 yang masuk surga dan 72 yang masuk neraka. Kemudian Rasul ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? 1 yang selamat itu siapa? Nabi menjawab, al-jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan lafaz ini lafaz Ibnu Majah diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dalam sunannya di Kitabus Sunnah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, dan sanad hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits as-sahihah, dan juga dalam sahih Sunan Abu Daud dan sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini Nabi menyebutkan bahwa orang Yahudi terpecah menjadi 71. 70 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yaitu pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. 1 yang masuk surga pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mereka mengikuti Nabi Musa, yang beriman kepada Nabi Musa sampai wafat. Kemudian Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yaitu pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang mana? Yang beriman kepada Nabi Isa, yang mengikuti agama Islam dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang dia mati dalam keadaan Islam. Maka dia yang disebut 1 yang masuk surga pada zamannya Nabi Isa. Yang tadi yang 1 masuk surga pada zamannya Nabi Musa. Kemudian 1 yang masuk surga dari pengikut Nabi Isa ya pada zaman Nabi Isa. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ya mereka harus masuk ke dalam Islam. Yahudi, Nasrani, sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan demikian, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau orang mencari selain Islam, masuk neraka, pasti masuk neraka. Kemudian Nabi juga mengatakan, orang yang mendengar Nabi diutus, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak masuk Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi, demi yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak masuk Islam, tidak mengikuti aku, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi yang masuk surga dari pengikut Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa, yang beriman, yang tidak merubah Taurat. Dari pengikut Nabi Isa, yang beriman Nabi Isa, yang tidak merubah Injil. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, semuanya harus masuk ke dalam Islam. Kemudian kita bicara sekarang tentang hadis iftiraq ini. Jadi Nabi mengatakan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu lebih banyak terpecahnya daripada umat-umat sebelum Islam ini, artinya sebelum Nabi Muhammad. Umat Islam lebih banyak. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73, lebih banyak. Kemudian yang kedua, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya firqah yang sesat itu banyak. Firqah, golongan atau kelompok yang sesat itu banyak. Tapi yang selamat hanya 1. Kemudian hadis ini juga menunjukkan jalan-jalan yang membawa kepada kehancuran, kebinasaan itu banyak jalannya. Tapi jalan selamat itu hanya 1. Jalan selamat itu hanya 1. Maka yang kita wajib ikuti, yang harus kita ikuti, itu jalan yang selamat ini.
al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, yang kita harus tahu tentang akidahnya, prinsipnya. Sebab semua kita ingin selamat. Semua kita ingin selamat. Maka kita harus ikuti. Jadi jalan selamat itu hanya satu, yaitu yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ketika Nabi menyebutkan tentang al-jamaah, satu yang selamat al-jamaah ini, dalam riwayat lain, dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim, Nabi menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kita berusaha untuk mengikuti golongan yang selamat ini, dan kita harus menjadi golongan yang selamat supaya kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Kemudian istilah Ahlussunnah juga dalam hadis diistilahkan dengan ghuraba. Di samping mereka disebut dengan Ahlul Hadis, At-Taifah Al-Mansura, Al-Firqatun Najiyah, mereka juga disebut dengan istilah ghuraba. Jadi Ahlussunnah mereka juga disebut ghuraba. Sebab Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba." Rawahu Muslim. Nabi bersabda, Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Amr bin As, ketika ditanya Rasulullah, siapakah ghuraba itu? Siapa ghuraba itu? Nabi menjawab, unasun salihuna fi unasi su'in katsir may ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Kata Nabi, yang dikatakan ghuraba yaitu orang-orang yang saleh. Di tengah-tengah orang yang banyak, yang mereka adalah orang-orang yang sudah rusak. Orang yang saleh di tengah orang-orang yang banyak, yang mereka sudah rusak. Yang durhaka kepada mereka lebih banyak daripada yang taat. Di tengah orang yang banyak ini, yang sudah rusak akidahnya, sudah rusak manhajnya, sudah rusak pemahamannya, sudah rusak akhlaknya. Nah, ghuraba itu ada di tengah-tengah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mereka berusaha untuk memperbaiki.